kasih ya, Cinta hari ini sudah mungkin berdoa. Tapi kan mau ambil so Andre dan dia, tapi kan semuanya harus berpengalaman mungkin berdoa bagaimana. Jadi sebaiknya bergantian, bisa laki-laki ataupun perempuan. Sehingga kalau misalkan nanti sudah sih bapak ibu guru atau nanti pas kalian di masyarakat itu tiba-tiba mungkin berdoa, maka tidak sambung lagi. Soalnya nanti setelah kalian sekolah kan akan bergabung dengan masyarakat. Misalkan yang beragama Islam diminta memimpin mengaji, ya sebetulnya iso, jangan kalau nanti kamu mikir nggak mau kita sekolah, udah kan bisa. Saya, nah bukunya dikeluarkan dulu, ada yang belum mengeluarkan bukunya. Salah mengeluarkan HP ya, hari ini kita pembelajarannya dengan menggunakan HP. Ini dikeluarkan saya tuh. Ayo aja, gimana aja? Hari ini yang tidak berangkat siapa? Fedi. Jangan hal itu. Kemana aja? Kenapa? Terus Fajus? Oh, ditanya tanya apa? Sakit apa? Ayo saya dari sini siapa ayo? Ini sakit lambung. Terus? Jadi kenapa kan? Ditanya ya nanti di WA, setidaknya kalau teman kalian sakit itu kalian juga harus tahu sakitnya apa. Terus jangan lupa diinfokan. Misalkan hari ini itu ada pembelajaran apa, PR apa, materinya apa, diinfokan kepada temannya yang tidak berangkat. Sehingga walaupun dia nggak berangkat, dia tahu informasi yang ada di kelas itu ya. Tak, kamu kok udah ngantuk Mas Arok? Tidur jam berapa Pak? Jam 1:30. Apa kegiatannya apa? Jam 1:30. Main HP, main apa? Kira-kira menurut kalian kalau main HP sampai jam 1:30 malam itu beda? Pelajaran yang dikembangkan di negara Taiwan bukan berarti kita tidak cinta pada Indonesia, cuma ini kita akan mengenal aplikasi yang ada di luar negeri. Ini Bunda kenalnya dari mana? Dari temannya Bunda yang kuliah di sana. Tapi alhamdulillahnya di sini nanti tersedia dalam bentuk bahasa Indonesia. Silakan kalian pilih language-nya itu bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian bisa dalam bentuk bahasa yang lain, ada pilihannya, silakan pilih apa. Kamu bisa bahasa apa, Pak? Tapi tidak tersedia bahasa daerah ya, cuma bahasa Jawa. Kalau ini language-nya itu ada Slang, English. Kamu terserah mau pilih yang mana. Kalau Bulina bisanya bahasa Indonesia ya. Terus kalian login-nya itu sebagai siswa. Di sini pilihannya siswa. Jangan pilih guru atau pengunjung. Sudah? Kalau Bulina pilihnya guru. Kemudian kalian memasukkan email saja yang ada di sini. Email emailmu apa dimasukkan. Pakai Facebook bisa coba aja. Kalau selama di situ menunya ada, dan bisa. Terus nanti kalian masuk ke kode ID kelas 37204. 37204. 37204. Ya namanya kalau bisa nama kalian, nama depan ya. Apa nama panggilan biasanya? 37. Iya, udah. Nah, oke. Beberapa udah ada yang bisa masuk. Kenapa? Udah. Nah, sekarang Bulina pengen tahu keadaan perasaan kalian pada pagi hari ini. Caranya gimana? Minta tolong ya kalian mengeklik
Di pojok kiri atas ada emoticon. Di situ kalian bisa pilih keadaan kalian bagaimana pada pagi ini. Nah, oke, terserah kalian mau pilih yang mana. Wah, ya ini ya, ada 14% bahagia, terus tadi ada yang ngantuknya justru 5%. Berarti tadi malam semuanya masih belajar dan rajin menghibur diri di jualan HP ya. Tapi yang baru login ini bukan maaf baru 16 ya, dari 3 ini yang tidak berangkat 3 berarti 30 siswa, kurang 17 orang yang login. Ayo, siapa yang ada kendala dalam login? Iya, Pak, mengingatkan kembali. Ini kuisnya ada 4 soal, kira-kira butuh waktu berapa? 1 jam. 2 jam. Soalnya itu gampang terkait ini media orangnya. Kalian boleh pakai kalkulator yang ada di HP ya, tidak dilarang karena memang untuk zaman sekarang semuanya teknologi, kalian tentunya nggak boleh asing dengan kalkulator. Saya beri waktu 6 menit. 8 ya. Saya kirim, silahkan dilihat. Ayo, bagi ke situ. Keluar ya soal pertama ya. Ayo. Kan ada nilai ulangan tuh 5 siswa, nilainya 80, 70, 90 dan 100. Berapakah nilai rata-ratanya? Jangan. Iya, 420 dibagi berapa? 5. Sama dengan berapa? Itu jawabannya. Terus kemudian yang B yang diberikan apa? Media. Bagaimana cara mencari media? Ya, nggak apa-apa, berarti kamu kan sudah baca di internet di Google caranya begitu ya. Tapi perhatikan, ini datanya sudah urut belum? Belum. Jadi kalau dalam statistik itu diurutkan dulu. Berarti 70, 80, 100. Terus lihat jumlah datanya ada berapa? 5. Berarti tengah-tengahnya 5 itu berapa? 80. Jadi ini adalah media. Bisa dipahami? Jadi medianya itu ini. Singkatnya ME biasa. Terus yang C, apa yang ditanyakan? Modus itu yang bagaimana? Nilai yang paling sering muncul. 4 orang saja, biar gampang. Ini kan sudah berteman 1 tahun, tentunya nggak canggung ya. Jadi 4, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kemudian kelompok 6, kemudian kelompok 7, 8. Mau gabung kemana? Aprisia sama Riki? Boleh ya, boleh pilih tapi memisah antara Aprisia dan Riki. Boleh. Apa mau berani berjuang? Kurang yakin. Nah, perhatikan kan kelompoknya sudah berdekatan. Perhatikan instruksi dari Bruna. Pertama, carilah data berkelompok apa saja. Entah itu data nilai ulangan, data tinggi badan, data misalkan berat badan. Tadi kan sudah dikasih tahu bagaimana ciri-ciri dari data berkelompok. Kalau sudah seperti itu, untuk kelompok 1 sampai dengan 3 mencari min dari data tersebut. Kemudian kelompok 4 sampai dengan 6 mencari median. Kemudian kelompok
7 dan 8 mencari modus. Saya belum punya datanya, bisa kalian cari. Kalian bisa literasi lewat buku. Bukunya kan kalian punya yang buku ini, yang dari penerbit Erlangga, ada yang dari buku di perpustakaan. Tentunya kalian boleh sekali membuka HP, boleh lewat internet. Di Google Search ketik saja data berkelompok. Nah, terus nanti kan malah di situ sudah keluar juga bagaimana cara menentukan min, bagaimana cara menentukan media dan juga modus. Boleh juga membuka YouTube. Biasanya lebih mudah mana, Google Search atau YouTube? Google Search. Nah, masing-masing kalau ada yang sudah YouTube kan misalnya sudah dijelaskan di situ ya sama yang punya channel. Jadi silakan dalam berkelompok. Gak boleh ya kalau berkelompok itu kalian duduknya terus masing-masing, lihat HP masing-masing, lihatnya masing-masing tapi hadapnya ini loh, kalian harus berdiskusi mau memilih data yang mana yang mau. Terus hasil kerjanya silakan tolong dituliskan di lembar kertas, ambil saja buku yang bagian tengah. Tuliskan soalnya, datanya apa, terus cara mencari min media modusnya gimana. Berarti setiap kelompok hanya mencari min saja, modus saja, atau media saja. Nanti kelompok yang siap untuk maju mempresentasikan, menularkan ilmunya kepada teman-teman kami langsung ini. Kayak presentasi mesti aku ini jadi gagal. Pak Andi itu kalau semakin banyak kamu maju, itu semakin pahala semakin banyak. Artinya kamu bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Berarti kamu seperti matahari kan konon. Tapi gak bikin panas tuh, besar. Terus ngono panas sih. Bisa dikerjakan. Waktunya 30 menit dari sekarang saya rasa cukup. Boleh buka HP, buka buku, buka harus apa saja saya berusaha mengira. Oh, ini datangkan ngomong 4 orang saja biar gampang. Ini kan sudah berteman 1 tahun, tentunya nggak sambung ya. Jadi 4, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kemudian kelompok 6, kemudian kelompok 7, 8. Mau gabung kemana? Afrizia sama Riki? Boleh ya, boleh pilih tapi memisah antara Afrizia dan Riki. Boleh. Atau mau berani berdua? Kurang yakin. Nah, perhatikan kan kalian kelompoknya sudah berdekatan. Perhatikan instruksi dari Guna. Pertama, carilah data berkelompok apa saja. Entah itu data nilai ulangan, data tinggi badan, data misalkan berat badan. Tadi kan sudah dikasih tahu bagaimana ciri-ciri dari data berkelompok. Kalau sudah seperti itu, untuk kelompok 1 sampai dengan 3 mencari min dari data tersebut. Kemudian kelompok 4 sampai dengan 6 mencari media. Kemudian kelompok 7 dan 8 mencari modus. Saya belum punya datanya, bisa kalian cari. Kalian bisa literasi lewat buku. Bukunya kan kalian punya yang buku ini, yang dari penerbit Erlangga, ada yang dari buku di perpustakaan. Tentunya kalian boleh sekali membuka HP, boleh lewat internet. Di Google Search ketik saja data berkelompok. Nah, terus nanti kan malah di situ sudah keluar juga bagaimana cara menentukan min, bagaimana cara menentukan media dan juga modus. Boleh juga membuka YouTube. Biasanya lebih mudah mana, Google Search atau YouTube? Google Search. Nah, masing-masing kalau ada yang sudah YouTube kan misalnya sudah dijelaskan di situ ya sama yang punya channel. Jadi silakan dalam berkelompok. Gak boleh ya kalau berkelompok itu kalian duduknya terus masing-masing, lihat HP masing-masing, lihatnya masing-masing tapi hadapnya ini loh, kalian harus berdiskusi
mau memilih data yang mana yang mau digunakan. Terus hasil kerjanya silakan tolong dituliskan di lembar kertas, ambil saja buku yang bagian tengah. Tuliskan soalnya, datanya apa, terus cara mencari min median modusnya gimana. Berarti setiap kelompok hanya mencari min saja, modus saja, atau median saja. Nanti kelompok yang siap untuk maju mempresentasikan, menularkan ilmunya kepada teman-teman kami langsung ini. Kayak presentasi mesti aku yang bisa digagal. Pak Andi itu kalau semakin banyak kamu maju, itu semakin pahala semakin banyak. Artinya kamu bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Jadi kamu seperti matahari kan konon. Tapi gak bikin panas itu, besar. Terus ngono bisa dikerjakan. Waktunya 30 menit dari sekarang saya rasa cukup. Boleh buka HP, buka buku, buka apa saja saya berusaha menyimak. Oh, ini tidak pengen ngomong ya. Jangan sekarang juga FM-nya. Ayo Afriza ikut siapa ayo? Rizky mau ikut siapa? Iya, pesan sama iya. Ya, sampai kepala. Pengennya mau sedikit. Yang penting di situ kalian bisa memahami cara mencari. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai min atau rata-rata. Di sini ada data kelompok, ada nilai, frekuensi, nilai tengah, dan FI dikali XI. Sebelum itu kita menentukan nilai tengah terlebih dahulu. Batas atas ditambah batas bawah lalu dibagi 2 hasilnya 22. Selanjutnya kelompok 2 batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 hasilnya 27. 30 ditambah 34 dibagi 2 hasilnya 32. 35 ditambah 39 hasilnya 22 hasilnya 37. 40 ditambah 44 dibagi 2 hasilnya 42. 45 ditambah 49 dibagi 2 hasilnya 47. Selanjutnya menentukan nilai frekuensi dikali nilai tengah. 4 dikali 22 hasilnya 88. 8 dikali 27 hasilnya 16. 14 dikali 32 hasilnya 458. 12 dikali 37 hasilnya 454. 10 dikali 42 hasilnya 420. 2 dikali 47 hasilnya 94. Lalu dijumlahkan semua hasilnya 1710. Selanjutnya menentukan X bar sama dengan sigma FI dikali XI sigma dibagi sigma FI sama dengan 1710
dibagi 50 hasilnya 34,2. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah melaksanakan presentasi yang luar biasa. Silakan duduk. Untuk kelompok yang lain juga sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan sangat baik, sudah diskusi, sudah mencoba mencari min median modus dari data kelompok sehingga hari ini untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Nah, untuk kuis nanti ada kuis 1 soal, tapi karena nanti waktunya mungkin tidak cukup untuk mengerjakan, berikan kuisnya secara online ya. Nanti biasa saya share di grup Telegram. Untuk itu coba saya tanya, ini tadi dapat 37 dari mana Pandu? Coba saya cek. Dapat nilai tengah 37 didapat dari mana? Oke, saya ulang sekilas saja. Untuk menentukan min itu artinya tadi apa? Rata-rata. Berarti semua data harus dijumlah, dibagi dengan banyaknya data. Istilah banyaknya data dalam statistika itu bukan lagi banyaknya data, tapi adalah frekuensi. Jadi jumlah data dalam data ini adalah sebanyak berapa? 50. Namun karena data berkelompok, untuk mengerjakannya tidak seperti pada saat pretest tadi dijumlahkan langsung, kemudian dibagi dengan frekuensi. Tapi karena di sini datanya itu berupa interval, maka proses untuk mencari rata-rata atau X-bar kalian harus melalui mencari nilai tengah dulu. Namanya saja nilai tengah, pasti dijumlahkan antara yang paling bawah sama yang paling atas dibagi berapa? 2. Oke. Nah, setelah itu nilai tengahnya baru dikalikan dengan frekuensi. Begitu sampai bawah didapatkan sigma. Frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya 1710 dibagi dengan frekuensinya berapa? 50. Jadi ya, oke. Ayo yang lainnya. Boleh foto satu-satu kelompok di situ. Kan bisa teks gambar. Oh, jaya berarti. Ayo sudah. Oh ya. Terus ini coba saya bacakan. Tapi memang saya tidak baca. Alifah, saya happy, enjoy dengan kelompok saya. Terus lagi. Terus 2 orang. Untuk pertemuan selanjutnya, mohon nanti setiap anak membawa apa? Yaitu membawa berita yang kalian dapatkan di koran, televisi, di screenshot boleh, ataupun di foto, atau dari internet, dari YouTube, yang mana di dalam pemberitaan itu ada data statistiknya. Boleh berupa diagram apa saja, bisa dibawa. Nanti sesuai dengan minatnya kalian, yang mau dari koran boleh, mau dari YouTube boleh, mau dari Google boleh, mau dari sosmed boleh, misalkan berita bola atau berita apa terserah. Kalian yang penting bawa dan minta tolong itu dicetak. Jika berupa video, berarti yang di-share di grup nanti berupa linknya ya. Nanti kita akan gunakan sebagai bahan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Ingat, nanti ada 1 tes kuis setelah semuanya terkumpul dari pekerjaan kalian secara online. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Pasti kembali ini ya. Apa ini?
Selamat siang, Bu Rohis. Selamat siang Bu Rina. Bu, ini saya mau curhat sedikit terkait dengan observasi kelas kemarin kan saya sudah sempat mengobservasi remaja ya, Bu. Di situ ketika saya melaksanakan pembelajaran, sebenarnya kegiatan pembelajaran itu sudah berlangsung dengan baiknya. Namun saya sendiri ketika saya refleksi itu kok ada yang masih kurang, yaitu di mana siswa yang di pojok sebelah sini, Bu, yang Utara itu ya. utara itu yang gerombolan anak laki-laki kan mayoritas laki-laki karena memang kemarin kan di dalam pembagian kelompok kan sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tapi walaupun demikian anak yang namanya Rifki itu dia terlihat tidak begitu aktif dalam memberikan kontribusinya ke kelompok. Jadi dia terkesannya hanya nimbrung aja gitu. Ya, walaupun kalau yang di kelompok-kelompok lain semuanya sudah aktif. Jadi tinggal si Rifki itu saja tadi yang paling belakang itu ya kemarin paling belakang di pojok. Memang pada awalnya kan memang dia rasa-rasa kan males karena ngantuk juga. Tapi pada saat pertengahan dia sebenarnya sudah bagus, artinya sudah menunjukkan progres dia nggak ngantuk ketika aktivitas. Cuman ini dia mau memberikan kontribusi kepada kelompoknya itu belum. Nah di situ kalau saya identifikasi kemarin, kalau saya tanya kepada anaknya itu memang kurang begitu paham dengan materi matematika sedari dia SMP. Oh gitu. Iya. Kalau menurut Bu Rina sendiri, kalau melihat kondisi Rifki tadi ya, Rifki seperti itu, kira-kira selain faktor itu tadi apa ya? Terus selain faktor itu tadi, mungkin gini Bu, di dalam kelompoknya itu yang lain ada yang sudah mengambil peran lebih banyak. Oh gitu. Sehingga bos saya yang mengerjakan aja. Misalkan Rifki tinggal melihat atau dan lain sebagainya. Karena di situ saya lihat yang menuliskan, kemudian yang mencari materi, yang diskusi itu yang lain ya selain Rifki. Jadi Rifki hanya terkesan memantau, dan saya tanya itu memantaunya apakah memantau paham? Nah ternyata setelah saya cek tidak gitu. Oh gitu. Kira-kira kalau di kelas kemarin itu 10E2 ya? S1 ya Bu Rina ya? Di S1 itu kira-kira kalau menurut Bu Rina selain Rifki ada enggak ya? Mungkin setipe atau mungkin sama karakternya dengan Rifki itu? Nah selain itu ada Bu, namanya Afriza. Tapi Afriza kemarin itu sudah bagus dalam effortnya untuk berkontribusi kepada kelompok, dan dia paham ketika temannya udah mulai presentasi yang itu dia juga memperhatikan. Dan setelah saya cross check lagi dari hasil pekerjaannya itu dia paham gitu. Walaupun memang kendala awalnya sebelum observasi atau sebelum coaching waktu kita pra observasi itu kan memang saya cerita bahwa anak-anak di situ itu terdapat kendala bahwa cepat ngantuk dan lain sebagainya. Tapi itu kan sudah teratasi kemarin. Cuman memang yang di bagian si Rifkinya itu begitu. Terus juga kemarin karena memang mayoritas kemampuan matematika anak di kelas itu menengah ke bawah, sehingga tujuan pembelajarannya yang untuk media dan lulus itu kan tidak bisa diselesaikan di waktu itu. Kan presentasi pastikannya belum sempat, walaupun di kelompok-kelompoknya sudah bisa semua, tapi kan untuk presentasi pastikannya belum sampai terlaksana karena memang kita kekurangan waktu. Kalau menurut Bu Rina sendiri tadi antara Rifki dan Afriza ya, kalau yang Rifki belum ada perubahan yang signifikan, tapi Afriza sudah nih. Kira-kira faktor utama yang menyebabkan Rifki seperti itu bagi apa itu? Kemudian satu lagi tadi Bu Rina menyebutkan kalau di kelas E1 itu anak-anak kemampuan matematikanya rendah ya. Menengah ke bawah sebenarnya saya tidak suka cenderung rendah atau menyebut menengah ke bawah ya, tetapi memang pada kenyataannya di ya seperti itu. Tapi kan sebagai guru kan kita juga nggak boleh terus menyerah dengan kondisi siswa tersebut, kan kita harus diinovasikan bagaimana supaya mereka tetap tercapai tujuan pembelajarannya gitu. Kalau si Rifki itu mungkin kalau saya mau coba lagi nanti ketika di pembelajaran berikutnya, karena kan kita hanya bisa mendiagnosa ya Bu, kira-kira si ini bagaimana. Jadi kalau si Rifki itu nanti
saya coba pindah ke moving ke kelompok yang lain. Mungkin di gitu. dalam kelompok itu dia kurang nyaman gitu. menyampaikan. Karena berdasarkan curhat saya yang waktu praobservasi kan memang permasalahan di situ kan sosial emosionalnya. Iya, betul. Jadi mungkin saya pun sebagai guru perlu sangat-sangat bertahap dalam mengolah emosional mereka. Dan mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ya itu saya coba mungkin kelompok yang lain. Jadi kalau selama ini mungkin di matematika seperti itu, apakah ini juga kondisinya sama di mapel-mapel yang lain? Mungkin Bu Rina sudah sering-sering dengan guru yang lain. Di mapel yang lain pun saya pun juga udah bertanya misalkan kepada Bu Ika, juga selaku wali kelasnya. Ya, saya komunikasi berarti ya Bu ya. Dan memang saya tanya memang anaknya demikian. Tapi anak yang seperti itu bukan berarti dalam matematika itu dia rendah terus di yang lain juga rendah. Ternyata anak itu kami temukan dia berbakat di bidang seni. Oh gitu. Iya. Jadi kan yang waktu ada P5 seni barongan dan lain-lain kan memang anak-anak yang seperti Rifki, Afriza yang memang berperan penting dalam pemain barongan dan bahkan desain untuk pagelaran di kelas mereka. Jadi mungkin kecerdasannya di bidang yang lain gitu. Nah, kalau dari Bu Rina sendiri, anak ini tadi kan ngantuk-ngantuk, kira-kira apa tuh, kenapa itu Bu? Kemarin waktu saya tanya kan memang dia suka main game online ya. Oh gitu. Terus kemudian kan di waktu kelas juga sempat saya ajak ngobrol waktu kegiatan memang dalam pembelajaran sosial emosional itu. Memang kalau bermain Mobile Legends ataupun FF, saya ajak diskusi anaknya itu memang butuh karena itu bagian dari hiburan. Kan tidak bisa anak itu belajar kemudian mengerjakan membantu rapor di rumah kan di bagian dalam hidup mereka kan ada kebutuhan yang harus dipenuhi itu ada hiburan. Namun di situ saya berkomunikasi lagi dengan Ricky bahwa hiburan itu memang penting. Tapi durasi waktu, kemudian saat kapan itu harus dikurangi dan kapan itu harus dilakukan. Nah, kemarin kan sempat berkomunikasi juga kalau malam sampai terlarut malam, katakanlah sampai jam 1 itu kan tidak bagus. Walaupun awalnya tujuannya biar dia nggak merasa dihakimi, kan memang saya bilang bahwa hiburan itu penting Mas. Tapi kan ada tapinya. Kalau liburanmu kamu laksanakan di malam hari sampai larut malam sampai jam 1, apa yang kamu rasakan? Kan dia bilang kalau di pagi hari ngantuk. Ngantuk di pagi hari itu kan bisa nanti berlanjut sampai siang. Walaupun kemarin pembelajaran dia senyum-senyum menyenangkan kan, tapi kondisi ngantuknya itu kan hanya terobati di bagian mata. Tapi kalau di bagian pikiran kan mungkin konsentrasinya sudah hilang. Jadi walaupun dia sudah nggak ngantuk tapi belum bisa hadir sepenuhnya dalam pembelajaran. Kalau dari kondisi Rifki dulu ya Bu ya, tadi kan memang kondisi kelas 10 S1 ini beda dengan yang lain gitu ya. Untuk Rifki sendiri nih yang memang harus punya poin perhatian khusus. Selain tadi kan Bu Rina sudah menyampaikan ada komunikasi dengan wali kelas gitu ya. Kemudian juga ternyata sudah komunikasi secara intens juga dengan anaknya, mengetahui latar belakangnya itu, permasalahannya bagaimana sehingga dia ngantuk dan tidak konsentrasi. Kira-kira menurut Bu Rina itu langkah paling tepat apa yang bisa untuk dalam tanda kutip menyembuhkan Rifki ini? Pertama tadi sudah saya pindah ke kelompok ya, pindah kelompok tadi. Terus yang kedua nanti begini, mungkin di bagian diferensiasi tugas di kelompoknya, dia bisa diarahkan ke yang bagian untuk setting presentasi. Oh gitu. Karena kan dia tadi setting ya, mahir dalam membuat pagelaran, dibikin sekonsep apa kan dia mahir sekali. Jadi coba nanti di bagian presentasi dia yang memilih temannya, dia yang mengatur nanti penyampaiannya bagaimana. Jadi mungkin di situ dia akan senang dulu dan merasa keberadaannya itu terakui. Kan itu merupakan suatu kebutuhan dasar yang memang harus mungkin nanti begitu dulu Bu. Sambil nanti dia memang saya berikan
diferensiasi tugas. Oh gitu, diferensiasi. Atau diferensiasi, saya katakanlah paling mudah begini kan, soal untuk anak-anak yang lain. Mungkin kalau datanya berkelompok itu yang angkanya bisa desimal. Nanti kalau khusus untuk Rifki yang angkanya itu bisa mudah untuk Oh gitu, jadi kontennya sudah berbeda ya nanti ya untuk antara Rifki dengan teman-teman yang lain ya. Oke. Ini tadi untuk Rifki berarti sudah ada apa namanya gambaran rencana ke depan untuk membimbing Rifki ini supaya bisa sama dengan teman-temannya gitu Bu Rina ini. Jadi kira-kira seperti itu bisa ya Bu, bisa ya? Nanti memang perlu ada komunikasi dan kolaborasi ya Bu Rina ya dengan wali kelas tadi kan sudah ada komunikasi. Mungkin nanti begini juga Bu, Okay. Kan di MGMP Matematika Sekolah kan memang sering ada diskusi terkait dengan pembelajaran apalagi di kelas 10 karena memang menerapkan kurikulum baru juga siswanya kita juga dapat siswa zonasi yang jumlahnya lebih besar daripada siswa prestasi itu kita juga sering diskusi harus bagaimana mungkin saya mau coba curhat juga ke teman-teman yang dalam MGMP bagaimana baiknya untuk mengatasi siswa dengan kemampuan matematika yang menengah ke bawah dan itu tidak perlu kita sebagai guru kan nggak perlu bocah harus disisihkan. Betul, harus bagaimana kan tetap harus dirangkul supaya mereka juga mencapai tujuan pembelajarannya gitu. Berarti mencari solusi dengan melibatkan teman yang lain ya supaya komunitas itu betul komunitas profesi yang ada di sekolah itu dimanfaatkan sehingga banyak masukan-masukan nanti Bu Rina bisa mengambil. Bagus sekali Bu Rina, jadi supaya nanti Rifki juga bisa perkembangannya sama dengan temannya. Harapannya begitu. Iya. Terus tadi saya menjadi kondisi di S1 ya, sebelum S1 tadi kan kalau untuk matematika memang rata-rata juga ini. Kalau secara klasikal gimana kira-kira untuk yang matanya diterapkan? Kalau secara klasikal mungkin di sana itu mereka suka sesuatu yang unik, yang baru dan mereka tuh sangat butuh perhatian. Gitu. Jadi kenapa kemarin pada saat observasi itu saya memakai yang aplikasi CCR itu Bu. Karena di situ kan untuk explore dari PSE-nya itu kan bisa lebih banyak. Pada kenyataannya kan pada saat observasi itu mereka refleksi kan semuanya menulis apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan. Nah, kalau misalkan saya klasikal hanya bertanya, pasti kan tidak semua siswa menjawab. Nah, kalau lewat aplikasi itu kan mereka jadi terbuka dan senang. Mungkin nanti bisa saya lebih belajar aplikasinya lagi biar bisa saya utak-atik untuk kegiatan pembelajaran. Jadi memang betul-betul memanfaatkan IT juga ya Bu Rina ya supaya anak juga terlibat aktif gitu. Iya, mungkin nanti juga saya perlu berganti-ganti kali ya Bu supaya kan tidak bosan untuk variasi dalam pembelajaran. Terus mungkin ada hal lain Bu yang kondisi S1 yang memang perlu dicari solusinya gitu. Kalau untuk S1 selama ini itu memang pada PSE tadi ya Bu, KSE-nya kan memang harus ekstra saya perhatikan karena menurut saya dari kalau mereka sudah KSE-nya sudah bagus, otomatis nanti dalam pembelajaran mereka juga akan bagus. Oh gitu ya. Jadi menghadirkan secara penuh anak untuk berada di kelas dan di mana mereka kan harus memiliki kesadaran diri manajemen dirinya kesadaran sosialnya keterampilan berrelasi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga itu kan nanti akan berdampak pada kegiatan pembelajarannya, berdampak pada prestasi akademik mereka. Walaupun memang kita tidak melulu pada prestasi akademik, yang non akademik kan juga perlu diperhatikan. Seperti saya senangnya mereka itu mereka kompak. Oh gitu ya. Ada nilai lebihnya juga ya di balik anak-anak yang mungkin secara kompak. Mereka kompak. Saya senang terus juga kalau diberikan tugas instruksi itu mereka antusias walaupun memang dalam proses itu ada kesulitan. Terus sampai kemarin kan saya tidak sempat duduk sama sekali, setiap langsung dipanggil ke sana, dipanggil ke sini, tapi kan memang itu gini, memang saya rasakan scaffolding untuk setiap kelompok itu memang berbeda Bu Rois. Oh gitu ya. Jadi ada yang butuh scaffoldingnya itu sampai segini, ada yang harus sampai banyak. Dan bahkan ada yang harus ditemani dari awal.
beda-beda, beda perlakuannya harus ya. beda ya sesuai dengan Iya, kebutuhan murid ternyata gitu ternyata ya. seperti itu. Iya. Jadi kalau saya tadi mendengar apa yang disampaikan Bu Rina, berarti Bu Rina sudah memahami betul kondisi dan memang Iya. apa yang harus dilakukan supaya anak-anak ini juga perkembangannya sama dengan anak yang lain dan juga kelas yang lain seperti itu. Memang harus butuh komunikasi begini Nah, supaya betul. saya pun juga lega. Iya. Terus mungkin dengan berkomunikasi seperti ini kan akhirnya saya terpancing untuk begini ya harus begini gitu. Dan Iya. kalau ada yang diajak komunikasi itu kan lebih enak. Nggak bisa diselesaikan sendiri gitu ya. Iya. Iya. Sendiri ya dibilang sendiri itu bisa, tapi lebih bagusnya Iya. lebih banyak ide, banyak idenya yang gitu. keluar kalau bersama. Gitu. Jadi kalau menurut Bu Rina dari melihat kondisi di kelas E1, langkah terbaik apa Bu dalam jangka waktu yang dekat inilah nanti untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak, karena sebentar lagi kan ini anak-anak menghadapi tes juga kan perlu perhatian dan pengakuan juga ini. Jadi kalau saya simpulkan ya Bu, Iya. untuk yang Rifki tadi memang akan saya tempuh untuk kegiatan tetap berdiskusi, tapi saya coba pindah ke kelompok yang lain. Saya identifikasi dulu nanti kira-kira cocoknya di mana. Kemudian nanti dia akan saya berikan kepercayaan untuk dia memandu diskusi dalam kelompoknya, bahkan bisa jadi diskusi klasikal juga bisa, nanti tergantung dari submateri yang akan saya sampaikan. Kemudian untuk secara klasikalnya tetap saya akan ada penguatan KSE-nya biar supaya mereka itu lebih kompak juga. Nanti kompaknya itu akan lebih kompak kepada pembelajaran juga, dan harapannya setelah KSE-nya matang mereka tuh nanti akademiknya bisa jadi matang, sehingga ketika pembelajaran itu mereka benar-benar bisa presence gitu. Korelasinya positif gitu ya, KSE-nya mantap, pembelajarannya juga nanti berimbas baik. Jadi kan ketika mereka bisa memiliki ownership-nya, oh ya aku mau belajar matematika, berarti saya persiapannya harus ini, nanti di kelas harus melakukan ini, terus untuk pengayaan saya harus begini. Jadi kan tujuannya biar seperti itu. Oke. Ya, terus sama tadi memang harus kita komunikasi dengan teman yang ada dalam satu MGMP sekolah setidaknya. Komunikasi dan kolaborasi ya Bu Rina. Ya, kadang saya sering kok Bu Ras itu tanya kepada teman yang di luar sekolah. Oh, Biasanya gitu. tanya dengan SMA 2 Semarang, kemudian SMA Negeri 1 Surok, dan SMA 2 Ungaran. Jadi tidak terbatas di lingkungan kita Sering saja, kali ya? SMA 1 Pati juga ya kadang. Misalkan sering tanya ini pembelajarannya mau dibuat sampai mana, kelas 10. Kemudian apakah karakteristik siswa di sini dan di sana itu beda, karena kita negeri itu menarik mahasiswa generasi. Kemudian kita harus apa gitu. Jadi sering juga komunikasi dengan teman yang di luar sekolah. Tapi kan memang kalau komunikasi dengan siswa yang di luar sekolah, guru yang di luar sekolah itu kadang tidak sesuai dengan kodrat alamnya di sini. Iya, beda. Artinya kan selama ini effort yang dilakukan Bu Rina saya kira sudah luar biasa ya, tidak hanya berkomunikasi kolaborasi dengan di lingkungan kita saja, tapi juga mencari perbandingan, mencari sharing gitu pengalaman juga dari luar sekolah ya. Bisa ini loh, saya suka penasaran aja di sana itu metode antar media yang dipakai itu apa. Siapa tahu kalau saya bawa ke sini itu jadi menarik untuk anak-anak. Dan kemarin tuh yang pakai aplikasi CCR juga saya kepada teman yang ada di Taiwan kan ada aplikasi itu. Saya coba, ternyata bisa pakai bahasa Indonesia, dan akhirnya saya coba diterapkan di satu baik. Sekarang kalau dari yang disampaikan Bu Rina tadi panjang lebar gitu mengenai praktek Bu Rina, pengalaman Bu Rina di kelas S1, sekarang bagaimana perasaan Bu Rina setelah kita ngobrol ini? Saya senang Bu, jadinya itu saya punya ide yang macam-macam. Tadinya awalnya saya cuma terbatas pada akan begini saja kepada si Rifki mau saya pindah kelompok, tapi setelah dipancing ya tadi saya kalau saya jadi punya ide yang lain, seperti tadi mau saya berikan tugas di pagelaran seperti pagelaran seni, dia menyelenggarakan diskusinya di kelas, diferensiasi gitu ya. Kalau mungkin saya mikir sendiri kan nggak sampai situ juga.
karena memang butuh teman ya, kadang kita yang butuh teman untuk ngobrol, untuk berbagi gitu. Tapi saya senang sekali, mudah-mudahan nanti Bu Rina apa yang disampaikan ini bisa diterapkan betul dan bisa membawa perubahan gitu ya Bu Rina. Alhamdulillah Bu, itu harapannya memang, karena saya tidak berharap mereka harus dapat nilai yang serapu, karena peserta tidak hanya di angka gitu ya, tidak hanya di angka, betul. mereka sudah ownership-nya ada dalam pembelajaran, bisa present, kemudian mereka effortnya ada, itu suatu hal yang luar biasa bagi saya sebagai gurunya. Gitu ya. Untuk hasil kan memang mereka sudah berdiferensiasi dari awal dari segi kemampuannya, dan itu tidak bisa saya paksakan. Misalkan di matematika itu kan nanti yang mereka terapkan juga tidak begitu banyak, tapi mereka ini pengalaman belajarnya yang akan diterapkan pada saat mereka mengalami tahap kehidupan yang selanjutnya. Luar biasa Bu Rina, mudah-mudahan nanti betul-betul bisa dilaksanakan dan anak-anak S1 bisa menjadi anak-anak kebanggaan Kita semua. ya, betul, dan anak yang hebat di bidangnya masing-masing, termasuk Rifki tadi mungkin nanti aplikasi matematikanya diterapkan di bidang seni dan yang lainnya gitu. Kapan-kapan nanti bisa observasi lagi. Oh gitu ya, siap kok ya, nanti saya siap kalau nanti Bu Rina mungkin mau. bisa di kelas yang lain. Oh iya, nanti kita bisa melihat perbandingannya di S1 mungkin di kelas 11 juga ada apa-apa Bu Rina. Ya, kelas 11 juga bisa. Oh siap, saya kapanpun Bu Rina nanti mau menghubungi saya minta masuk kelas dengan saya, wah dengan senang hati. Siapa tahu kan nanti saya juga ikut juga di kelas yang Oh iya, juga siap mungkin nanti. ada sesuatu yang unik yang bisa saya terapkan. Saling berbagi gitu ya. Itu gitu, Nulis, terima kasih waktunya, saya bisa curhat panjang Iya, lebar ini sama-sama, terkait dengan Bu Rina. pembelajaran. Next time bisa disambung lagi, bahkan nanti kita bisa saling observasi. Oh gitu ya, sama. Saya juga senang tadi bisa mungkin saya terapkan juga di kelas yang lain dengan kondisi anak yang hampir sama mungkin seperti itu. Gitu. Itu kami dulu ya. Terima kasih Bu Rina, sukses selalu ya. Terima kasih.